Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana madadihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa asari fid dharain amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabiyya wa rasulah. Allahumma yassir wa a'in wa tammim ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'arafa nafsahu faqad araba rabbahu. Man barang siapa 'arafa, kenal atau tahu siapa man nafsahu kepada dirinya man, kena nafsu pada dirinya man, nafsnya, faqad arafa maka sungguh tahu siapa man rabbahu kepada Tuhannya man. Ini disebutkan di sini qala Rasulullah, artinya ada yang mengatakan hadis, tapi ulama, baik ulama kita maupun ulama yang lain mengatakan ini bukan hadis, ini mungkin perkataan sahabat atau ulama, tapi isinya benar. Imam Ghazali ngambil hadis ini di kitabnya seperti Ihya, ada disebutkan ini, tapi ini menurut la aslalahu, tidak ada asalnya. Menurut Imam Al-Iraqi yang menafsiri mentakhrij hadisnya Ihya, itu mengatakan la aslalahu. Demikian juga menurut ulama-ulama yang lain. Jadi ini bukan hadis tapi isinya benar. Tapi ini sangat terkenal di kalangan sufi, tasawuf. Siapa tahu dirinya, tahu Tuhannya. Jadi ini bukan hadis. Lalu bagaimana? Maksudnya apa? Maksudnya barang siapa tahu kelemahan dirinya sebagai makhluk, maka dia akan tahu keagungan dan kekuasaan dan kemaha segala kebaikan dari Tuhannya. Dirinya terbatas, dirinya bodoh, walaupun sudah bisa baca kitab, hafal Jurmiyah, hafal Mutammimah, hafal Imriti, hafal Alfiyah, sudah hatam Kailani berulang-ulang dan seterusnya, hafal Nadham Maksud, dia bodoh banget masih. Hafal hikam, ngerti hikam dan seterusnya, tahu tasawuf, pernah ngaji dan seterusnya, masih luar biasa bodohnya. Jangankan ke disiplin ilmu yang lain, orang ahli nahwu misalnya, suruh jadi tukang, tidak bisa. Itu satu sisi. Jangan itunya, jangan itu oke, memang jelas banyak. Dalam ilmu nahwu saja luar biasa masih yang tidak dia ketahui. Karena itu para ulama-ulama yang betul-betul ilmunya betul dan dalam taufik Allah, hidayat Allah, dia pasti rendah hati, tidak sombong. Barang siapa sombong berarti ilmunya tidak penuh, jelas sudah itu, dan dalam keadaan di luar hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi la bu'dan. Hadis ini hadis jelas. Barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayatnya, maka dia tambah jauh dari Allah. Ilmu apapun ini, atau ilmu tasawuf, atau ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, apalagi sekedar ilmu nahwu atau ilmu balaghah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi la bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayatnya dari Allah, maka dia tambah jauh dari Allah, tambah jauh. Itu arafa rabbahu faqad arafa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia faham terhadap kelemahan dirinya,
meyakini betul bahwa dirinya itu lemah, syahidah, bukan hanya pura-pura atau berusaha untuk bersikap seperti itu, bersikap merendahkan hati, tidak pura-pura seperti itu, tapi memang betul-betul yakin dia bodoh, maka dia faham betul bahwa yang pintar itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan manusia saja masih banyak yang lebih pintar dari dia. Di atas langit ada langit. Demikian. Faida arafa, maka apabila tahu siapa man. Ini titik sampai di situ ya. Ini keterangannya musannif. Faida arafa, maka apabila tahu siapa man azza nafsihi, kepada kelemahan nafsihi dirinya man. Arafa, tahu siapa man qudratallahi ta'ala, kepada kekuasaannya Allah Ta'ala. Wala ya'tamida, dan tidak bersandar atau berpegang teguh atau mengandalkan ala nafsi, siapa man ala nafsihi, atas dirinya man. Dalam semua hal ini jangan pernah merasa dirinya akan mampu, pasti hilang semuanya, pasti hilang. Anda merasa bisa baca kitab, ikut lomba baca kitab, yakin mampu, tidak bisa, langsung hilang. Jadi kalau Anda dikasihani oleh Allah dan ditakdirkan untuk menang, Anda diberi kekhawatiran yang tidak berlebihan di hati. Diberi kekhawatiran yang tidak berlebihan di hati. Mau masuk ujian, yakin betul tahu. Yakin dengan dirinya sendiri, yakin. Masuk kelas hilang ingatannya. Ilmunya, bukan hilang ingatannya, gila berarti. Hilang ilmunya itu. Dan begitu sudah siap betul, hafal semua yang perlu dihafalkan. Tahu syarat-syaratnya dan macam-macamnya, tapi dia masih merasa jangan-jangan merasa tidak mampu masuk ya ke ujian, selesai, bisa dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya pernah cerita kepada anak kelas 6, kalau saya diundang orang berpidato, saya paham saya siap betul sudah, saya mau bahas ini, Qur'annya ini, hadisnya ini, ceritanya ini, cerita pornonya ini. Nah, cerita pornonya kan biasanya biar orang ketawa itu dan seterusnya. Saya yakin betul, saya naik panggung hilang sudah semuanya, bernyelabar udah cerita yang tidak kadu-kadu itu, yang ini ditata itu hilang. Tapi begitu saya sudah siap dengan persiapan, tapi saya masih deg-degan dan seterusnya, lancar sekali. Keluar semua ayat-ayat ini yang sebelumnya belum dipikir, keluar juga. Cerita pornonya hanya satu bisa keluar 10. Dan seterusnya. Dan seterusnya kayak gitu. Itu karena menunjukkan diri itu merasa hanya Allah, bukan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan diri sendiri. Jadi kata-kata al-i'timad ala nafsi asasun najah itu harus ditafsiri banyak hal. Itu bukan hadis. Ada kan perkataan dalam peribahasa Arab, al-i'timad ala nafsi asasun najah. Percaya diri itu adalah dasar-dasar kesuksesan. Adalah basic kesuksesan. Dasar itu perlu ditafsirkan banyak hal itu. Perlu ditafsirkan. Maksudnya percaya bahwa dirinya itu bisa sudah belajar, tapi semuanya tetap yang digantungkan itu pada Allah. Saya dulu berusaha pernah mencari kayak gitu-gitu ilmu-ilmu motivasi diri istilahnya, atau ilmu-ilmu motivasi, ilmu-ilmu how to sukses, how to dan seterusnya itu tidak ada gunanya itu. Bukan tidak ada gunanya ya, tidak begitu berfungsi. Tapi kalau kita itu bekerja, berusaha sekuat tenaga, sebelum berusaha minta pada Allah agar dikuatkan berusaha,
sesudah berusaha minta lagi kepada Allah agar dikuatkan untuk melaksanakannya, nah itu lancar. Itu yang benar seperti itu. Yang benar seperti itu. Bukan jadi al-i'timad ala nafsi asasun najah itu sebagian besar kadang-kadang malah meracuni diri sendiri. Meracuni diri sendiri. Kemudian terlalu pede ya, terlalu percaya diri dan seterusnya. Saya bahkan pernah sampai ikut pernafasan begini agar dengan begitu kita bisa punya kepercayaan diri dan seterusnya. Nggak ada. Apa yang mana yang kemudian bisa dijalankan? Kembali kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, menjauhi kelarangan, ikut Rasulullah, berguna bagi orang lain. Tazkiyatun nafas, kurang satu yang dulu saya sering ceritakan 5 itu kurang satu ya, seharusnya 6. Tazkiyatun nafas nomor 5, nomor 6 zikir. Itu hanya yang bisa memperbaiki diri seseorang. Tidak terlalu pede dan senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fala ya'tamidu ala nafsihi. Di sini disebutkan di taklim. Ini ya. Jadi al-i'timad ala nafsi asasun najah itu menurut taklim enggak. Bukan. Yang benar al-i'timad ala Allah asasun najah fid dunya wal akhirah. Ini yang benar. Al-i'timad ala Allah asasun najah fid dunya wal akhirah. Bersandar hanya kepada Allah itulah dasar-dasar sukses di dunia dan di akhirat. Al-i'timad ala Allah wala ya'tamidu, dan tidak bersandar atau mengandalkan atau berpegang teguh siapa man ala nafsi atas dirinya man wa aklihi, dan akalnya man. Nah, akal pasti terbatas. Ketika apa yang diinginkan tidak tercapai, akalnya tidak sampai, gila, stres, galau, kemudian berbuat nekat dan seterusnya. Anaknya orang kaya yang dimanja sejak kecil, mondok dan seterusnya, dia mau berbuat apa saja di pondok tidak tercapai, ya kan stres dia. Berartilah dia mondok, dimanjakan lagi sama orang tuanya, tambah tidak karu-karuan. Anak manja itu yang paling berat itu karena dia merasa dia tuh yang paling berguna, paling penting. Itu anak manja yang paling berat itu. Anak manja. Kalau Anda anak manja, anak mama, hilangkan itu. Hilangkan. Bukan Anda yang paling penting. Bukan manusia yang paling penting, Allah yang paling penting. Ada dalam istilah sosiologi itu ada antroposentris, ada teosentris. Kalau yang orang barat itu, budaya barat antroposentris. Jadi yang menjadi tujuan utama segala sesuatu, pembangunan macam-macam, ekonomi dan sebagainya, manusia. Tapi dalam agama Islam yang benar adalah teosentris. Yang menjadi tujuan utama segala sesuatu itu Allah, Tuhan. Teosentris dan antroposentris. Begitu, kita cuma begitu. Ini mau kemana? Kita ngaji nahu dan semuanya ini. Cari ridhonya Allah. Untuk apa membangun pondok dan seterusnya, dibaguskan pondoknya begini dibangun. Dari santrinya berusaha dikampanyekan supaya santrinya tambahnya. Untuk apa? Apa untuk kiainya, untuk pondoknya? Bukan, untuk Allah. Agar putra-putrinya umat Islam itu bisa belajar tentang agama sehingga bisa menyembah Allah dengan benar. Inilah tujuan utamanya. Bukan demi kepentingan kiainya, kepentingan pondoknya dan seterusnya. Demikian juga kalau marah kiainya, ya. Bukan untuk kiainya. Kalau marah itu energinya besar. Tenaga sudah marah lemes. Anda puas, saya lemas. Bukan ya, Anda takut saya lemas ya, Anda puas sih. Salah. Yang Anda puas saya lemas itu untuk santri dewasa itu. Khusus. Itu pun beberapa, yang lain masih jomblo. Enggak laku-laku. Begitu. Jadi
bukan untuk yang lain. Tujuannya untuk Allah. Peraturan, pengurus, semuanya bukan untuk pengurusnya. Ngapain pengurusnya dibenci Anda? Harus bisa menjadi dibenci Anda karena ngatur Anda. Marah-marah dan seterusnya setiap malam Jumat, sudah Jumat. Maka Anda pikir ini apa ini? Sebagian yang belum mengerti ya, yang lain enggak insyaallah. Ini pun hanya segelintir ini yang belum dapat hidayat. Itu bukan untuk pengurusnya. Kurang kerjaan pengurusnya kalau hanya kayak gitu. Itu untuk Anda. Coba bayangkan, kalau Anda tidak diurus, ini bayangkan coba. Kalau Anda tidak diurus, tidak ada yang mengusahakan air, tidak ada yang ngatur berjemaah, tidak ada yang menyuruh bersih-bersih. Coba apa yang terjadi pada Anda, khususnya yang laki-laki ini. Ya perempuan juga begitu pastinya. Santri putra-putri. Kalau nggak diurus, nggak ada yang pergi ke sumber tengah malam untuk menghidupkan air dan seterusnya. Nggak ada yang coba bagaimana Anda itu. Jadi Anda harus juga mempunyai pandangan yang seperti itu pada pengurus. Bukan untuk sama sekali, apalagi kepentingannya kiai. Ingat ya, SPP Anda, sumbangan Anda itu 1 rupiah pun tidak ada yang masuk pada kiai. 1 rupiah pun tidak ada yang masuk pada kiai. Kiai diberi rezeki lain oleh Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Bayaran saya ini hanya dari Allah. Ini dalam Al-Qur'an ini kan ada kan ya, di Yasin. Itu bayaran kami itu hanya dari Allah, entah dengan berbagai cara dan seterusnya. Jadi jangan berpikir kayak gitu. Kalau Anda nggak ikut pengurus, tidak taat padamu, tidak patuh pada pengurus, ya selesai. Kalau sampai parah dipotong, maksudnya dipotong ini dibuang, suruh pulang. Karena yang lain lebih banyak. Yang lain lebih banyak yang butuh dan yang mau diatur itu. Masuk SPP ya, bayar SPP itu bukan untuk sama sekali. Bukan untuk pengurus, apalagi untuk pengasuh, untuk kiai, untuk keluarga, bukan. Ini untuk Anda. Kalau Anda nggak bayar ya begitu. Apalagi hanya untuk Pak Amin Fatih itu. Enggak, Pak Amin Fatih itu dikirim sudah, jangan khawatir ya. Walaupun belum besar juga sampai sekarang ya, masih tetap. Tapi sudah lumayan daripada dulu waktu mondok ya dia. Begitu. Jadi kalau dia marah-marah pantas sekali. Sudah sabar. Kalau saya keprui kalau saya yang narik SPP nggak bayar-bayar. Bukan niat mempermalukan dan seterusnya, tapi ini memang haknya kita bersama. Iya kan, bersama-sama kita hidup bersama. Sudah ada kesepakatan untuk air urunan ya, oke. Untuk listrik urunan ya, oke. Untuk beli sapu urunan ya. Kalau enggak, lalu bagaimana yang satunya enak hanya menikmati kebersihannya, yang satunya harus bayar untuk menikmati kebersihannya. Bukan kayak gitu cara hidup itu. Kalau Anda tidak bayar SPP di pondok, ya mohon maaf, rezekinya akan sulit nanti di rumah. Yakin saya 100%. Rezekinya akan sulit di rumah. Tidak akan diberi, karena Anda hianat pada pondok, hianat pada temannya sendiri, hianat pada peraturan. Lalu Anda mencari kesuksesan di masyarakat. Wow, enak banget katanya orang Jakarta. Ya, kayak gitu. Ingat ini, saya sudah lama lupa terus baru ingat sekarang ini. Jadi santri, kiai, pengasuh dan adik-adiknya, bunyai, lo dan adik-adiknya itu mengatur Anda bukan untuk kami, tapi untuk Anda. Pengurus yang kami bentuk untuk membantu kami, putra dan putri, itu mengurus Anda bukan untuk mereka. Mereka berat sekali, belum ada tanggung jawab. Belum lagi kalau saya teriaki berkali-kali itu Pak Iput, Pak Hosen, Pak Hairuman, saya teriaki itu berkali-kali itu. Bukan untuk mereka, untuk Anda. SPP Anda, untuk Anda juga. 1 rupiah pun, alhamdulillah. Tidak ada yang masuk ke perut para pengasuh bunyai, Pak Kiai dan bunyai, sampai Pak Nyai sampeannya. Pak Kiai dan bunyai, tidak ada satupun, alhamdulillah. In ajriya illa 'ala Allah.
upah kami dari Allah dengan berbagai cara. Upah kami dari Allah. Kayak gitu. Barang siapa tidak ikut peraturan, silakan cari yang bisa ngatur yang lain. Apa itu di rumahnya, apa di pondoknya, atau di pondok lain, atau di rumahnya. Biar bapak ibunya tidak cuma kelon-kelon saja, biar ngurus sendiri. Bapak ibunya kelon-kelon, kiainya yang suruh ngatur anaknya nggak bisa diatur, ya silahkan pulang. SPP Anda untuk kebutuhan Anda sendiri, bukan untuk yang lain, khususnya SPP pondok. SPP sekolah pun juga begitu. Itu kan guru-gurunya kan dari luar itu kan, sebagian besar mereka harus makan dan punya anak, punya istri dan seterusnya untuk ngajar Anda. Itu Anda juga kembalinya. Barang siapa melanggar peraturan bersama ini, dia berkhianat kepada dirinya sendiri. Dan jangan mengharapkan kebaikan dari pesantren ini kalau Anda berkhianat pada pesantren ini. Paham ini ya putra-putri semuanya. Yang kebersihan juga untuk Anda semuanya. Demikian. Lanjutkan lagi. Bal yatawakkal 'ala Allah bal, akan tetapi bal balik ya, ada bal ghayah, ada bal istisna. Bal akan tetapi yatawakkalu pasrah siapa man 'ala Allah taala atas Allah kepada Allah taala. Pasrah, tawakal. Wa yatlubu dan mencari siapa man minhu dari Allah taala al-haqqa kepada kebenaran. Wa may yatawakkal, wa man dan barang siapa yatawakkal pasrah siapa man alallahi atas Allah, alallahi kepada Allah, fahuwa maka adapun man fahuwa maka adapun Allah, salah, fahuwa maka adapun Allah hasbuhu adalah yang mencukupi man. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu adalah yang mencukupi man. Wa yahdihi dan menunjukkan siapa Allah kepada man ila siratin mustaqim kepada jalan yang lurus, jejak lurus, tidak bengkok-bengkok, tidak doyong, istiqomah, lurus dan jejak, apa namanya, jejak katanya orang Jawa, jejak itu bahasa Maduranya tegak, lurus dan tegak katanya orang bahasa Indonesianya. Baik, tapi begini, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh itu barang siapa bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupinya. Tidak bisa langsung seperti yang saya ceritakan, tidak akan langsung turun blek gitu, enggak. Saya bodoh, saya tidak cerdas, kemudian langsung Anda kemudian sudahlah pasrah kepada Allah. Atau saya miskin, pasrah pada Allah, tidak usah kerja. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini Al-Qur'an ini. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Surat At-Talaq. Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Lalu bagaimana? Tidak ada gitu. Maksudnya itu, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Allah itu akan mencukupinya. Dan ketika Allah sudah berkehendak memberinya, maka dia akan diberi jalan untuk menuju pemberian Allah itu. Dan Anda harus menempuh jalan ini, mau tidak mau. Harus, la budda, harus. Tidak bisa tidak. Jadi ketika semuanya itu adalah Allah yang mencukupi kita, tapi Allah melakukan, mempunyai sunnah kauniyah yang ada di alam ini. Atau hukum alam katanya, bahasa Indonesianya. Allah ada hukum alamnya. Merasa pengen pinter harus belajar. Ketika Anda mengatakan may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, saya ingin pandai, Allah akan memberi jalan kepada Anda untuk mondok, untuk ketemu dengan seseorang dan seterusnya. Anda ingin kaya, ingin punya rezeki, kemudian Anda pasrah kepada Allah, may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, Allah akan memberi rezeki Anda dengan jalan ketemu teman yang ngutangi uang untuk dibuat usaha.
atau ketemu teman yang memperkenalkan pada orang lain untuk ikut bekerja di situ. Ini maksudnya wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Pasti ada jalannya dan ada masanya. Tidak langsung begitu saja. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu maksudnya dari firman Allah wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan kita wajib melaksanakan hukum alam Allah itu, sunnatullah fil kaun itu, sunnah kauniyah namanya, sunnah kauniyah dan seterusnya. Seorang perempuan pengen punya anak ya kawin dulu, baru punya anak. Hamil dulu ya, bukan punya anak dulu. Kalau seorang perempuan pengen punya anak langsung bluk keluar di depannya anak kecil, langsung bisa jalan sedang lucu-lucunya, ya tidak mungkin seperti itu. Apalagi cowok tidak bisa. Pengen punya anak pergi ke jeding, tidak bisa sama sekali. Paling cuci baju di sana. Kalau nggak cuci baju, cuci botol. Ya. Demikian. Wa man kana lahu malun wallahu a'lam.